Teks diskusi adalah salah satu karya tulis yang bertujuan untuk menyampaikan sudut pandang yang berbeda mengenai topik tertentu dan mendorong pembaca untuk mempertimbangkan sisi berbeda dari suatu masalah. Teks diskusi terdiri dari berbagai macam bentuk, bisa dalam bentuk tulisan esai, naskah debat, bahkan teks untuk perform tertentu. Teks diskusi banyak digunakan di dunia pendidikan sebagai cara agar siswa dapat berpikir kritis tentang suatu topik. Ciri-ciri teks diskusi. Yang pertama, pendapat yang disampaikan logis, kalimat yang digunakan itu masuk akal. Yang kedua, mengandung kalimat argumentatif. Yang ketiga, mengandung kalimat informatif. Jenis teks diskusi. 1. Simposium. Simposium adalah sebuah pertemuan ilmiah yang membahas dan mempresentasikan hasil penelitian, pemikiran, atau isu-isu terkini dari suatu bidang tertentu. 2. Konferensi. Konferensi adalah pertemuan resmi yang diadakan untuk membahas pemikiran, penelitian, atau isu-isu terkini. Konferensi bisa melibatkan peserta dari berbagai latar belakang, mulai dari peneliti, akademisi, praktisi, media, hingga pihak lain yang berkepentingan. 3. Kongres. Kongres adalah pertemuan besar yang pesertanya berasal dari berbagai daerah, organisasi, atau latar belakang. Kongres diadakan untuk membahas dan mendiskusikan suatu topik di bidang tertentu. 4. Seminar. Seminar adalah pertemuan akademik atau yang tujuannya untuk menyampaikan suatu topik kepada peserta. Dalam seminar, biasanya terdapat sesi tanya jawab antara peserta dengan narasumber, diskusi, hingga kegiatan interaktif lainnya. 5. Muktamar. Muktamar adalah pertemuan besar sebuah organisasi atau lembaga, khususnya dalam konteks organisasi Islam. Muktamar dilaksanakan untuk membahas isu penting terkait keagamaan, sosial, atau organisasional. Sekarang kita masuk ke strukturnya. Yang pertama ada pengenalan isu yang berisi tentang penggambaran atau penjabaran singkat mengenai topik yang akan dibahas. Yang kedua argumen. Argumen ini ada dua, yaitu pro dan kontra. Yang ketiga kesimpulan. Akhir dari teks diskusi yang berisi kesimpulan dan saran yang dituangkan dalam bentuk rekomendasi atau penyelesaian masalah. Unsur kebahasaan teks diskusi. Yang pertama, penggunaan konjungsi perlawanan seperti tidak, tetapi, sedangkan, dan bukan, melainkan. Contoh kalimat sedangkan: Fatan akan belajar kimia, sedangkan Brian akan belajar fisika. Contoh kalimat tetapi: Rival berkeinginan pergi ke Papua, tetapi tidak memiliki waktu luang. Contoh kalimat melainkan: Dia bukan seorang guru, melainkan seorang dosen. Yang kedua, pembica penggunaan kata untuk memadukan kalimat. Menggunakan pengulangan kata, persamaan makna, dan perlawanan makna. Menggunakan kata rujukan untuk mendapatkan kepaduan kalimat. Menggunakan kata-kata yang menunjukkan sikap pembicara. Langkah-langkah menyusun teks diskusi, yaitu yang pertama harus menentukan topik masalah atau isu yang akan didiskusikan. Yang kedua, menentukan tujuan, memberi penjelasan tentang pro dan kontra. Yang ketiga, mencari informasi serta data tentang isu yang dipilih. Yang keempat, menyusun karangan teks. Yang kelima, mengembangkan karangan menjadi teks diskusi. Yang terakhir, merevisi atau menyunting teks diskusi. Berikut contoh teks diskusi beserta struktur-strukturnya. Contoh teks diskusi dengan judul Bersepeda ke Sekolah. Bagian pengenalan isu. Saat ini
Bersepeda sudah sangat mendunia sejak berkembangnya isu global warming dan makin sesatnya jalan karena alat transportasi bermesin. Sepeda menjadi alat transportasi pilihan saat ini. Contoh teks diskusi dengan judul Bersepeda ke Sekolah bagian argumen pendukung. Ada 5 alasan tentang perlunya kita bersepeda, khususnya ke sekolah. Bersepeda membuat kita panjang umur, meningkatkan kesehatan, dan meningkatkan tenaga. Bersepeda tidak memerlukan BBM, sehingga termasuk kendaraan murah dan hemat. Selain itu, bersepeda membuat kita senang. Contoh teks diskusi dengan judul Bersepeda ke Sekolah bagian argumen menentang. Akan tetapi, polusi menjadi kendala bagi pengendara sepeda di berbagai kota besar. Jalanan penuh sesak oleh udara kotor yang efeknya tidak baik bagi tubuh kita. Selain itu, kepadatan kendaraan di jalanan membuat kita khawatir terserempet saat bersepeda. Belum lagi keringat yang bercucuran setelah mengayun sepeda membuat kita kurang berkonsentrasi saat belajar. Contoh teks diskusi dengan judul Bersepeda ke Sekolah bagian simpulan. Bersepeda ke sekolah selain menyehatkan juga hemat. Untuk bersepeda ke sekolah, kita perlu ekstra hati-hati di jalan raya. Kita pun perlu menyegarkan badan sebelum belajar di kelas. Sekian dari kita, terima kasih sudah menyimak hingga akhir dan semoga bermanfaat. Bye!